Jumpa lagi dengan saya di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masih dalam konteks besar hidup penuh dengan kebermaknaan. Dan pada saat ini saya akan membagikan bahwa hidup kebermaknaan itu laksana sebenarnya membangun rumah yang dinamakan rumah kebermaknaan. Nah, rumah kebermaknaan ini dimulai perjalanannya itu harus dengan antisipasi. Harus dengan antisipasi terencana yang positif. Di mana memang kita ingin membangun rumah tersebut. Nah, prosesnya yang pertama adalah kita membuka pintu pertama, yaitu saya ingin membuat perubahan. Pintu pertama ini adalah keinginan kita untuk membuat perubahan. Ketika kita memasuki pintu ini, berarti kita masuk ke dalam ruang pertama dari kebermaknaan. Kita akan menemukan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membuat perbedaan kepada orang lain. Di sini, setiap hari kita tinggal di ruang tersebut, kita ingin memberi bantuan kepada orang lain, dan hari-hari terasa indah dari biasanya. Karena tiap hari kita berencana ingin membantu seseorang. Kita melewati banyak kemenangan di sini daripada banyak kekalahan. Karena kita ingin menambah nilai kepada orang lain, dan nilai-nilai itu kembali kepada diri kita sendiri. Bantuan yang kita rencanakan menghasilkan hasil-hasil yang sesuai dengan kita. Kita menjadi lebih banyak mencari makna, dan antisipasi membuat kita punya keinginan untuk melakukan hal yang lebih. Hari demi hari akan membuat perbedaan yang membuka satu pintu lainnya. Dan kita masuk ke ruangan yang lain, ke pintu yang kedua, yaitu saya melakukan hal yang membuat perbedaan. Saya melakukan hal yang membuat perbedaan. Ruang ini membuat kita jadi tahu kekuatan yang kita miliki. Karena kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Kekuatan-kekuatan bisa kita deskripsikan di dalam diri kita. Ini bisa berhubungan dengan minat, bakat kita, kemampuan-kemampuan kita. Di sini kita akan terfokus untuk membawa hasil yang lebih banyak. Tetapi di ruang ini kita bisa menemukan tujuan hidup kita dan alasan kita ada di dunia. Nah, dengan mengetahui alasan kita hidup di dunia, kita jadi makin terpacu untuk lebih strategis lagi di dalam beberapa hal. Kita masuk di area signifikan kita karena kita ingin terus melakukan atau membuat perbedaan. Di sini antisipasi juga membawa pertanyaan dalam diri kita sehingga kita merasa harus menemukan jawaban untuk masuk di pintu ketiga dari rumah kebermaknaan kita. Dengan antisipasi kita membuka pintu ketiga, yaitu melakukan sesuatu untuk membuat perbedaan, perubahan bersama orang-orang yang membuat perubahan. Jadi pintu ketiga kita bersama orang-orang membuat perubahan. Wah, ruang ini dipenuhi dengan orang-orang yang berpotensi menjadi partner kita meraih kebermaknaan. Kita bersyukur bahwa kita ini terbatas. Memang kita seorang diri bisa saja melakukan banyak hal. Potensi
yang terbentuk pada waktu di pintu ke-1 ke-2 memang akan memberikan imbalan yang baik buat kita karena membuat kita pengharapannya jadi melonjak. Namun dengan bersama-sama kita bisa melakukan lebih banyak. Di sini kita menjadi lebih banyak lagi terhubung dengan orang. Kita semakin banyak kita terhubung dengan orang, melayani bersama. Gambar kehidupan akan semakin jelas. Dan akhirnya kita masuk ke sebuah pintu kesempatan yang lain. Ruang terakhir yang kita masuki, yaitu ruang di mana ini menyangkut dimensi waktu, yaitu saat yang tepat untuk membuat perubahan. Nah, orang yang membuka pintu ini adalah orang-orang yang hidup secara terencana. Mereka hidup dengan pengharapan dan memanfaatkan berbagai peluang untuk membawa perubahan. Orang yang membuka pintu keempat ini mereka hidup dengan kesadaran yang membuat mereka berpikir setiap hari adalah waktu yang tepat untuk membuat sebuah mahakarya yang penuh makna. Mereka gigih dan fokus, mereka tak bisa diragukan lagi. Mereka mempersiapkan kebutuhan satu sama lain. Kebiasaan mereka menopang keyakinan bersama. Dan tindakan yang mereka lakukan menjaga dan membangun kesiapan menjadi lebih. Mereka hidup dalam siklus signifikan, yaitu antisipasi, tindakan, pikiran berkelimpahan. Antisipasi, tindakan, pikiran yang berkelimpahan. So, ini akhirnya mereka memiliki pemikiran berkelimpahan. Luar biasa. Kalau kita memiliki pikiran yang berkelimpahan, kita akan terus maju ke depan. So, itulah rumah kebermaknaan yang kita bangun. So, marilah kita hidup. Marilah kita bangun rumah kebermaknaan. Hidup kebermaknaan. Salam hidup penuh kebermaknaan dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.